Diangkatnya tangan setinggi-tinggi. Allah. Saya mau kasih tahu, tak enak dia sedang sholat. Jadi mengangkat tangan itu hanya sebatas telinga. Mazhab Syafi'i. Hadisnya sahih. Dia agak-agak ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustaz, ada kami tengok yang angkat tangan sebahu. Mazhab Hambali. Kalau nampak nanti ada orang mengangkat sebahu, Allahu Akbar, itu Hambali, bukan ketiaknya sakit. Mana yang lebih afdal antara ke telinga dengan ke bahu? Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal ke telinga. Kenapa? Karena kalau diangkat ke telinga, yang bahu dapat. Tapi kalau diangkat sebahu, telinga tak dapat. Tapi jangan berkelahi gara-gara bahu telinga ini. Karena kalau yang antara yang bahu dengan yang telinga berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Oh, kelahi lah di masjid. Satu bilang bahu, satu bilang telinga, satu bilang bahu, satu bilang. Kata orang yang di luar, kenapa orang itu berkelahi? Gara-gara bahu telinga. Bagus kita tak sembahyang. Ini masalah khilafiyah. Saya jelaskan masalah ini supaya kita jangan berkelahi, jangan bingung. Lalu kemudian Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini dada, ini pusat. Bagi yang tak ada pusat, agak-agak aja lah. Pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Tapi kami tengok Pak Ustaz, ada orang yang meletakkan tangan di bawah pusat. Mazhab Hanafi dan Hanafi. Coba tengok film Turki Muhammad Al-Fatih. Waktu dia sebelum menaklukkan Konstantinopel, tangannya Hanafi. Mazhab Maliki tepat di atas pusat. Ada ulama belakangan menulis kitab sifat sholat Nabi, namanya Nasiruddin Al-Albani. Dia meletakkan di atas dada, ala sodri. Jadi kalau nampak nanti ada orang meletakkan di dada, oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Tapi jangan semua ini dibuat. Untuk apa Ustaz sebutkan yang atas dada, antara dada dan pusat, di atas pusat, di bawah pusat? Saya sampaikan supaya jamaah tahu. Ada pula kami tengok Pak Ustaz yang meletakkan di atas dada kiri. Mazhab Syafi'i versi 2. Karena menurut mazhab Syafi'i, tempat yang paling mulia di badan kita ini adalah jantung. Maka diletakkan tangan di atas jantung. Jadi kalau begitu berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi. Mazhab Maliki versi 2, tangannya lepas ke bawah. Saya di Maroko mazhab Maliki 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi tak pernah sekalipun saya buat di masjid saya. Kalau saya buatlah itu di masjid saya, Allahu Akbar, langsung jamaah itu di belakang sesat. Jangan membuat yang aneh-aneh. Kita ini Asia Tenggara itu mayoritas mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Islam yang datang di Indonesia dari India. Kalau memang betul dari India, berarti kita bermazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i karena yang datang membawa Islam kemari dari Yaman. Yaman mazhab Syafi'i. Siapa yang datang dari Yaman itu? Yang datang dari Yaman adalah Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah.
Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Maka mereka ini di ujung namanya disebut dengan Ba'alawi. Dan keturunan-keturunan ini punya beberapa marga. Di antara marganya adalah Al-Gadri. Itulah yang sampai ke Pontianak. Jelas? Nanti kalau orang Pontianak ditanya, kau dari mana? Dari Pontianak. Kau dengar ada Kesultanan Al-Gadriyah? Oh iya, itu keturunan Nabi. Itu nama-namanya udah disebutkan Ustaz Somad itu kemarin. Tapi satu pun tak kuingat. Ada bin Syihab, ada bin Syihab Bakar, ada As-Saqab, ada Al-Idrus. Inilah dia yang disebut dengan Al-Habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak Habaib. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tak sama antara plural dengan singular, dengan tunggal, dengan jamak. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu ustad, kalau banyak ustad-ustad. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib. Yang saya hormati habib-habib, habaib. Ya, nanti anak kita tanya, mak, ya, apa beda Habib sama Habaib? Kalau Habib itu entahlah, pokoknya dari dulu lah begitu. Jangan banyak tanya itu Bani Israel. Itulah asal muasal kenapa kita ini bermazhab Syafi'i. Lain pula rasanya pakai jaket baru nih. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau memakai jaket baru, rasanya agak-agak panas. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Itu salah satu alasannya. Nah, meletakkan tangan ini. Ada yang meletakkan, rupanya suara saya ini pakai mic sama tidak lebih kuat pula lagi tak mic. Meletakkan tangan ini mazhab Syafi'i memegang lengan. Ini dia lengan. Siku, tangan, memegang. Allahu Akbar, lengan. Sedangkan mazhab yang kedua meletakkan kelingking dan ibu jari alal wasghi, ke pergelangan. Mazhab yang ketiga meletakkan tapak tangan di punggung tangan. Jadi kalau nampak nanti ada orang ada begini, ada begini. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i memegang lengan. 3 mazhab. Yang tak ada, entah mazhab apa. Jangan nanti menengok orang salah, kita sangka ada mazhabnya. Itu maksud saya. Ada salah, ditunjuk orang. Itu mazhab apa itu? Pokoknya adalah itu. Tak ada itu.